Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dery dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Jalur Hijau, saya Gaspar Daja, Kurnianingsih dan Devita ingin mempresentasikan tugas 2 mata kuliah kepabeanan dan cukai dengan judul Konsep Umum Fasilitas dan Audit Kepabeanan. Untuk itu yang pertama akan memberikan presentasi adalah Bang Gaspar. Silakan Bang Gaspar. Oke, terima kasih Bu Siti Samsiah. Saya akan menjelaskan tentang sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Custom atau instalasi kepabeanan adalah instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya, yaitu untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Yang kedua, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis luar negeri. Yang ketiga, memberantas penyelundupan. Yang keempat, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas. Lalu yang kelima, memungut bea masuk dan pajak impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Fasilitas prosedural adalah fasilitas berupa kemudahan yang ditawarkan kepada pengusaha pelayaran dan importir atau eksportir dalam kawasan proses pembongkaran, penimbunan, pemeriksaan dan pengeluaran barang dan kawasan pabeanan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi rantai distribusi barang dan memperlancar proses pengeluaran barang atau efisiensi waktu, dan akan berdampak efisiensi biaya atau cost of money. Ada beberapa jenis fasilitas prosedural. Fasilitas prosedural impor dan ekspor. Yang pertama adalah pre-notification atau PIB. Lalu yang kedua, pembayaran berkala. Lalu jalur hijau, jalur merah, jalur kuning. Lalu fruit check. Lalu agent closing, true closing. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan gudang import atau eksportir. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Kurnianingsih. Terima kasih Pak Gaspar. Selanjutnya saya akan menguraikan istilah-istilah fasilitas. Yang pertama adalah pre-notification atau PIB, yakni sebelum barang tiba, importir dapat mengajukan PIB pada kantor bea cukai apabila PIB tersebut memenuhi persyaratan dan telah membayar bea cukai. Selanjutnya, pembayaran berkala, yakni fasilitas pemberian kredit pembayaran bea masuk dalam rangka bagi pengusaha produsen dengan reputasi baik. Selanjutnya, ada istilah jalur hijau, jalur merah, jalur kuning, yakni dipantau berdasarkan profil importirnya baik, profil barang baik, profil harganya baik, profil bisnis baik, dan nota intelijen bila ada. Selanjutnya ada Furuslat, yakni fasilitas pengeluaran barang lebih dulu dengan menyerahkan dokumen pabean dengan jaminan tertulis. Selanjutnya yaitu agent losing, yakni membongkar barang di tempat bongkar sendiri dengan mengajukan surat permohonan menyediakan tempat pemeriksaan pabean dan wajib mengikuti ketentuan kepabeanan. Selanjutnya tracking losing, yakni fasilitas pengeluaran tanpa melewati gudang dan langsung dimuat di atas truk untuk kemudian dikeluarkan dari kawasan pabean. Yang terakhir adalah pemeriksaan di gudang importir, yakni dengan tujuan agar barang importir tersebut tidak terlalu lama ditimbun di pelabuhan atau kawasan pabean, sehingga dapat menghemat biaya handling di pelabuhan. Pembahasan selanjutnya adalah audit kepabeanan.
Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Untuk topik selanjutnya akan dibacakan oleh Devita. Silakan Devita. Terima kasih Mbak Nia. Untuk selanjutnya yaitu ada objek audit kepabeanan. Pengusaha yang menjadi objek audit kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurus jasa kepabeanan atau PPJK, dan jasa pengangkutan. Next. Tujuan dari audit kepabeanan yang pertama ada untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan sebagai importir. Yang kedua untuk mengawasi pemberian importir barang atau PIB. Yang ketiga untuk mengamankan hak-hak negara berupa penerimaan negara. Next, yang ketiga ada 3 jenis audit kepabeanan. Yang pertama ada audit umum. Audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh dan dilakukan terencana berdasarkan DROA sewaktu-waktu. Yang kedua ada audit khusus. Audit khusus ini memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu yang dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga ada audit investigasi. Audit investigasi ini menyelidiki penggunaan tindak pidana kepabeanan serta diprioritaskan dari audit lainnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Siti Samsia. Terima kasih Mbak Devita. Selanjutnya akan saya membacakan topik wewenang tim audit Dirjen Bea Cukai. Yang pertama adalah meminta data audit. Yang kedua, meminta keterangan lisan atau tertulis dari audit atau pihak terkait. Yang ketiga, memasuki bangunan kegiatan usaha, ruang tempat untuk penyimpanan data audit termasuk sarana elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan, sediaan barang yang memberi petunjuk. Keempat, melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bea dan cukai. Next, waktu audit. Pelaksanaan waktu audit adalah setelah 3 bulan sejak tanggal surat tugas atau surat perintah keluar. Dan bahan dari presentasi kami ini diambil dari KPPBC TMP Tanjung Mas. Demikian presentasi tentang mata kuliah kepabeanan dan cukai dari kelompok kami Jalur Hijau.